Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Mentari pagi di Bali menyapa Reno dengan kehangatan yang terasa menusuk kalbu. Sinar keemasannya merayap masuk melalui celah tirai villa mewah yang disewanya, menerangi debu-debu halus yang menari-nari di udara. Di luar, suara deburan ombak Samudra Hindia terdengar sayup-sayup, menciptakan simfoni alam yang seharusnya menenangkan. Namun, bagi Reno, ketenangan itu terasa palsu, seperti topeng yang ia kenakan untuk menyembunyikan kegelisahan yang mulai mencengkeramnya. Di ranjang luas berseprai linen lembut, Bella menggeliat manja, lengannya tanpa sadar mencari kehangatan tubuh Reno. Bibirnya yang semerah delima sedikit terbuka, mengeluarkan napas pagi yang lembut. Reno menatapnya, mencoba merasakan kembali gelora yang membawanya ke pulau ini. Bella adalah antitesis dari rutinitasnya bersama Dina. Ia adalah spontanitas, gairah yang membara, dan kekaguman yang selalu ia tunjukkan padanya. Bersamanya, Reno merasa diinginkan, dihargai dengan cara yang berbeda dari kehangatan stabil namun terasa membosankan di rumah. Liburan ini adalah eskapisme sempurna, sebuah gelembung kebahagiaan sementara yang ia ciptakan untuk melarikan diri dari kenyataan yang terasa semakin menjepit. Namun, di sudut benaknya yang paling tersembunyi, bayangan Dina muncul seperti hantu. Wajahnya yang tenang, senyumnya yang tulus, dan tatapan matanya yang penuh kasih. Semua itu terasa seperti film hitam putih di tengah palet warna cerah liburannya. Ia mencoba menepis rasa bersalah yang mulai menggerogoti hatinya. Ia pantas bahagia, bukan? Ia telah bekerja keras. Dan Dina akan baik-baik saja. Ia selalu baik-baik saja. Namun, keraguan itu tetap menggerogoti, seperti rayap yang menggerogoti fondasi rumahnya. Di Jakarta yang ramai namun terasa sunyi bagi Dina, pagi itu menjelma menjadi siksaan yang perlahan. Alarm pukul 6 pagi berdering nyaring, memecah keheningan apartemen yang terasa begitu asing tanpa kehadiran Reno. Biasanya, bunyi itu akan diikuti oleh sentuhan lembut Reno di punggungnya. Sebuah kebiasaan kecil namun begitu berarti yang selalu membuatnya merasa aman dan dicintai. Hari ini, hanya kekosongan dingin yang menyambutnya di sisi ranjang yang ditinggalkan Reno. Ia merindukan aroma kopi pagi yang biasanya Reno buat, celotehannya yang setengah sadar, bahkan dengkurannya yang pelan. 2 hari telah berlalu sejak Reno pergi dengan alasan, urusan pekerjaan mendesak di luar kota. Sebuah frasa yang kini terdengar begitu hambar dan mencurigakan di telinga Dina. Hari pertama berlalu dengan kecemasan yang tertahan. Ia mencoba menghubungi Reno berkali-kali, namun panggilannya hanya disambut oleh suara operator yang membosankan. Pesan singkatnya hanya dibalas dengan kalimat-kalimat singkat dan formal yang terasa dingin dan jauh. Sibuk. Nanti ku cari waktu. Sinyal jelek. Alasan-alasan yang dulu mungkin ia terima tanpa curiga, kini terasa seperti tembok tinggi yang memisahkannya dari suaminya. Hari kedua tanpa kabar yang jelas membuat kecemasan Dina bertransformasi menjadi kekhawatiran yang nyata. Ia tidak bisa lagi menepis perasaan aneh yang mulai menggerogoti hatinya seperti kanker. Intuisi seorang istri berteriak kencang, mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ia menghubungi beberapa rekan kerja Reno, dengan nada bicara dibuat senormal mungkin, menanyakan perkembangan proyek mendesak yang membuat Reno harus keluar kota. Jawaban yang ia terima bagaikan petir di siang bolong. Tidak ada proyek mendesak. Reno bahkan tidak terlihat di kantor sejak 2 hari yang lalu. Kebohongan Reno mulai terurai, benang demi benang, meninggalkan Dina telanjang dalam kenyataan yang pahit. Ia merasakan perutnya seperti diremas, mual menyeruak, dan kepalanya berdenyut hebat. Ia membuka laptop Reno yang tergeletak di meja kerjanya,
sebuah pelanggaran privasi yang biasanya tak pernah ia lakukan. Namun, dalam situasi yang luar biasa ini, ia merasa berhak mencari kebenaran, seberapapun menyakitkannya. Jari-jarinya gemetar saat ia menjelajahi riwayat peramban, email, dan aplikasi pesan singkat yang sering digunakan Reno. Sebuah nama muncul berulang kali, seperti momok yang menghantuinya. Bella. Awalnya, pesan-pesan itu tampak biasa, percakapan tentang pekerjaan atau hal-hal ringan. Namun, semakin ke bawah, Dina menemukan sapaan-sapaan sayang yang tidak seharusnya ada, emoji ciuman yang terasa seperti tusukan di jantungnya, dan rencana pertemuan di luar kota yang tanggalnya persis sama dengan kepergian Reno. Jantung Dina berdebar tidak karuan, napasnya tercekat di tenggorokan. Ia terus menggali lebih dalam, menemukan folder tersembunyi berisi foto-foto Bella. Seorang wanita muda dengan senyum menggoda yang terasa seperti tamparan keras di wajah Dina. Tatapan mata yang penuh kemenangan seolah merayakan kehancuran hatinya. Pukulan terberat datang dalam bentuk email konfirmasi pemesanan tiket pesawat kelas bisnis dan sebuah villa mewah dengan kolam renang pribadi di Bali atas nama Reno dan Bella. Tanggal keberangkatan dan kepulangan yang tertera di sana persis sama dengan periode dinas Reno. Dunia Dina terasa runtuh di sekelilingnya. Pengkhianatan ini bukan lagi sekadar dugaan, melainkan kenyataan pahit yang menghantamnya dengan kekuatan penuh. Air mata mulai membanjiri pipinya, isakan tertahan keluar dari bibirnya. Rasa sakit di hatinya terasa begitu nyata, begitu fisik, seperti luka menganga yang terus mengeluarkan darah. Di tengah lautan air mata dan rasa sakit yang tak tertahankan, sesuatu yang lain mulai tumbuh dalam diri Dina. Bukan lagi kesedihan yang pasrah, melainkan amarah yang membara. Bagaimana bisa Reno, pria yang ia cintai dan percayai, tega melakukan ini padanya? Bagaimana bisa ia berbohong dengan begitu mudahnya? Menatap matanya dan mengarang cerita palsu? Liburan romantis di Pulau Dewata bersama wanita lain, sementara ia di rumah dilanda kecemasan dan kebingungan. Rasa dikhianati ini tidak hanya melukai hatinya, tetapi juga merobek harga dirinya, membuatnya merasa bodoh dan tidak berharga. Malam itu, Dina tidak bisa memejamkan mata. Bayangan Reno dan Bella yang tertawa bahagia di bawah langit Bali yang bertabur bintang terus berputar di benaknya seperti kaset rusak. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan gontai menuju ruang kerja. Matanya tertuju pada foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Di sana, Reno tampak begitu mencintainya. Tatapan matanya penuh kehangatan dan janji kebersamaan abadi. Dulu, Reno adalah dunianya, segalanya baginya. Cinta mereka terasa begitu kuat, begitu tak tergoyahkan. Namun, kini, semua itu terasa seperti mimpi buruk, sebuah ilusi yang hancur berkeping-keping oleh kebohongan Reno. Saat fajar menyingsing, membawa bersamanya harapan baru bagi sebagian orang, Dina merasakan perubahan yang signifikan dalam dirinya. Kesedihan yang mendalam dan amarah yang membakar perlahan melebur menjadi tekad yang dingin dan ia tidak akan membiarkan Reno menikmati kebahagiaannya tanpa harus membayar konsekuensinya. Ia akan membuat Reno menyesali setiap detik pengkhianatan ini. Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. Sebuah rencana yang berani, penuh perhitungan, dan berisiko tinggi, namun terasa sebagai satu-satunya jalan untuk memulihkan harga dirinya yang hancur. Aroma pengkhianatan di Pulau Dewata akan segera berbalik menjadi bau penyesalan yang begitu pahit, hingga Reno tidak akan pernah bisa melupakannya. Keesokan harinya, Dina bangun dengan perasaan aneh. Kekosongan yang ditinggalkan oleh air mata semalam kini terisi oleh tekad yang dingin. Ia merasa seperti bangun sebagai orang yang berbeda, seorang wanita yang terluka namun tidak akan tinggal diam. Rencana pembalasan mulai berkecambah di benaknya, namun sebelum melaksanakannya, ia membutuhkan lebih banyak informasi, lebih banyak amunisi untuk memastikan rencananya berjalan mulus dan memberikan dampak maksimal. Langkah pertamanya adalah memverifikasi semua yang telah ia temukan di laptop Reno. Meskipun bukti-bukti tampak jelas dan tak terbantahkan, Dina adalah orang yang teliti. Ia tidak ingin bertindak berdasarkan asumsi semata. Ia mulai menghubungi teman-teman dekat Reno, dengan nada bicara yang dibuat senormal mungkin, menanyakan kabar suaminya. Ia berpura-pura khawatir karena Reno sulit dihubungi. Beberapa temannya memberikan jawaban yang samar,
mengatakan bahwa Reno memang sedang ada urusan di luar kota. Namun, ada satu teman wanita Reno yang selalu bersikap agak dingin padanya, memberikan jawaban yang justru menimbulkan kecurigaan. "Oh, Reno? Bukankah dia sedang liburan di Bali?" Tanyanya dengan nada sinis yang tidak bisa disembunyikannya. "Aku lihat beberapa fotonya di media sosial." Jantung Dina mencelos. Jadi, Reno bahkan tidak repot-repot menyembunyikan kebohongannya dari teman-temannya? Atau mungkin, ia terlalu yakin bahwa Dina tidak akan pernah tahu? Dengan tangan gemetar, Dina mengucapkan terima kasih dan segera menutup telepon. Ia membuka media sosial Reno, mencari jejak-jejak digital yang mungkin terlewatkan. Akun Reno terkunci, namun ia mencoba mencari dengan nama Bella dan lokasi Bali. Tidak butuh waktu lama bagi Dina untuk menemukan jejak Bella. Akun media sosial wanita itu dipenuhi dengan foto-foto liburan mewah di Bali. Pantai berpasir putih, koktail berwarna-warni, dan senyum bahagia yang terpancar dari wajahnya. Dan di beberapa foto, meskipun diambil dari jauh atau hanya menampilkan sebagian tubuh, Dina mengenali siluet tubuh Reno, jam tangan yang selalu dipakainya, bahkan kemeja kesukaannya. Setiap foto terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya berulang kali. Mereka tidak hanya berlibur, mereka tampak begitu bahagia, seolah Dina tidak pernah ada dalam hidup Reno. Rasa sakit yang Dina rasakan kali ini berbeda dari malam sebelumnya. Jika semalam ia dipenuhi amarah dan rasa dikhianati, kini rasa sakit itu bercampur dengan perasaan hampa dan tidak berharga. Apakah selama ini pernikahannya hanya ilusi? Apakah cinta Reno padanya selama ini hanya kepura-puraan? Ia mengingat kembali momen-momen kebersamaan mereka, mencoba mencari celah, mencari tanda-tanda kebohongan yang mungkin terlewatkan. Namun, yang ia temukan hanyalah kenangan indah yang kini terasa pahit dan penuh kepalsuan. Dina menghabiskan sisa hari itu dengan mengumpulkan lebih banyak bukti. Ia memeriksa riwayat panggilan telepon Reno, menemukan puluhan panggilan ke nomor yang tidak dikenal, yang setelah ia lacak secara daring, ternyata adalah nomor hotel tempat Reno dan Bella menginap di Bali. Ia bahkan menghubungi agen perjalanan yang biasa mereka gunakan, berpura-pura ingin membuat reservasi serupa. Informasi yang ia dapatkan semakin menguatkan kenyataan pahit yang harus ia telan. Setiap bukti yang Dina kumpulkan terasa seperti pecahan kaca yang menusuk hatinya. Ia melihat foto Reno dan Bella tertawa bersama saat menikmati matahari terbenam di pantai, dan air matanya kembali menetes. Namun kali ini, air mata itu bukan hanya berisi kesedihan, tetapi juga bercampur dengan amarah yang semakin membara. Ia merasa dipermainkan, diremehkan, dan dicampakkan begitu saja. Malam itu, Dina duduk termenung di ruang kerja Reno. Laptop suaminya masih terbuka, menampilkan foto-foto kebahagiaan palsu di Bali. Ia memandangi layar itu dengan tatapan kosong, mencoba merangkai kembali kepingan-kepingan hatinya yang hancur. Namun, semakin ia mencoba, semakin ia menyadari bahwa ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan begitu saja. Saat itulah, ide itu muncul di benaknya. Sebuah ide yang radikal, berani, dan mungkin gila. Namun, dalam keadaan hatinya yang hancur dan dipenuhi amarah, ide itu terasa seperti satu-satunya keadilan yang bisa ia raih. Reno telah mengambil kebahagiaannya, menginjak-injak kepercayaannya, dan mempermalukannya. Sekarang, ia akan membuat Reno merasakan konsekuensinya. Ia akan mengambil sesuatu yang berharga dari Reno, sesuatu yang mungkin lebih berharga dari sekadar materi, kenyamanan dan kebebasannya. Dina mulai mempelajari semua akses keuangan yang mereka miliki bersama. Ia mengingat semua percakapan tentang investasi, tabungan, dan kartu kredit. Ia tahu persis di mana Reno menyimpan informasi penting tentang keuangan mereka. Dengan hati-hati, ia mencari dan mencatat semua detail yang ia butuhkan. Sebuah senyum tipis namun dingin mulai menghiasi bibirnya. Rencana pembalasan mulai terbentuk dengan jelas di benaknya. Ia akan menguras habis tabungan Reno. Setiap rupiah yang ditariknya akan menjadi representasi dari air mata yang telah ia tumpahkan, dari rasa sakit yang telah ia rasakan. Ia akan membuat Reno kembali ke Jakarta dengan tangan kosong, tanpa kemewahan yang selama ini ia nikmati,
tanpa dana untuk melanjutkan kehidupannya yang penuh kebohongan. Dan mungkin, hanya mungkin, dengan kehilangan segalanya, Reno akan menyadari betapa berharganya apa yang telah ia sia-siakan. Malam itu, Dina tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya sejak Reno pergi. Bukan karena ia telah melupakan rasa sakitnya, tetapi karena ia memiliki tujuan baru. Ia memiliki rencana. Dan rencana itu akan segera ia laksanakan dengan dingin dan tanpa ampun. Penyelidikan diam-diamnya telah selesai. Sekarang, saatnya untuk bertindak. Hatinya mungkin masih terluka, tetapi tekadnya membaja. Reno tidak akan pernah tahu badai apa yang sedang menantinya di balik indahnya panorama Bali. Malam itu, di tengah kesunyian apartemen yang terasa semakin akrab dengan kehampaan, Dina duduk di depan layar laptop. Cahaya monitor memantul di wajahnya yang pucat namun menyimpan sorot mata yang tajam dan penuh perhitungan. Rencana pembalasan yang semalam hanya berupa ide samar kini mulai menjelma menjadi cetak biru yang jelas dan terstruktur. Setiap detail ia pertimbangkan dengan saksama, memastikan tidak ada celah yang bisa digagalkan oleh Reno atau siapapun. Langkah pertama dalam rencananya adalah menguasai sepenuhnya akses ke keuangan mereka. Selama bertahun-tahun pernikahan, Dina mempercayakan pengelolaan keuangan kepada Reno. Ia fokus pada karirnya sendiri dan menganggap urusan uang sebagai tanggung jawab bersama yang lebih banyak dipegang oleh suaminya. Namun, pengkhianatan Reno telah membuka matanya. Kepercayaan itu telah dihancurkan, dan kini ia harus bertindak untuk melindungi dirinya sendiri dan memberikan pelajaran yang setimpal kepada suaminya. Dina mengingat semua percakapan tentang rekening bank bersama, investasi, dan kartu kredit. Ia tahu bahwa sebagian besar tabungan mereka tersimpan dalam rekening atas nama Reno, namun ia juga tahu bahwa ia memiliki akses sebagai pemilik bersama. Ia juga mengingat bahwa mereka memiliki beberapa kartu kredit dengan limit yang cukup besar, yang keduanya memiliki akses. Informasi ini menjadi modal awal dalam rencananya. Ia membuka kembali catatan keuangan yang sempat ia abaikan selama ini. Dengan teliti, ia mencatat nomor rekening, detail kartu kredit, dan informasi penting lainnya. Ia bahkan mencari tahu tentang investasi yang mereka miliki, mencoba memahami bagaimana cara mencairkannya jika diperlukan. Setiap angka dan detail ia catat dengan hati-hati, seperti seorang jenderal yang mempersiapkan strategi perang. Sambil melakukan riset keuangan ini, pikiran Dina melayang pada kenangan-kenangan indah bersama Reno. Ia ingat bagaimana mereka berdua bekerja keras untuk mengumpulkan setiap rupiah, impian-impian yang mereka rajut bersama tentang masa depan, tentang rumah impian, tentang pendidikan anak-anak mereka kelak, meskipun mereka belum dikaruniai buah hati. Semua impian itu terasa hancur berkeping-keping oleh keegoisan dan pengkhianatan Reno. Rasa sakit itu kembali menyeruak. Namun kali ini ia tidak membiarkannya melumpuhkan dirinya. Rasa sakit itu ia ubah menjadi bahan bakar untuk rencananya. Dina juga mempertimbangkan aspek hukum dalam tindakannya. Ia tidak ingin tindakannya justru berbalik merugikannya di kemudian hari. Ia mencari informasi secara daring tentang hak-hak istri dalam kasus perceraian dan pengelolaan keuangan bersama. Ia juga menghubungi seorang teman lamanya yang berprofesi sebagai pengacara untuk konsultasi singkat, tanpa mengungkapkan detail spesifik tentang situasinya. Informasi yang ia dapatkan memberikannya keyakinan bahwa apa yang akan ia lakukan masih dalam batas-batas haknya sebagai pemilik bersama aset tersebut. Setelah mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan, Dina mulai menyusun langkah-langkah konkret dari rencananya. Ia memutuskan untuk tidak bertindak gegabah. Ia akan melakukannya secara bertahap, menarik sejumlah besar uang dari rekening tabungan mereka secara perlahan namun pasti. Ia akan memanfaatkan aksesnya ke kartu kredit untuk menarik uang tunai dalam batas maksimal yang diperbolehkan. Ia juga akan mencari cara untuk mencairkan sebagian investasi mereka tanpa menimbulkan kecurigaan yang terlalu besar dalam waktu singkat. Dina menyadari bahwa tindakannya ini berisiko. Reno pasti akan menyadari hilangnya uang dalam jumlah besar itu cepat atau lambat. Namun, ia berharap pada saat Reno menyadarinya, ia sudah berada dalam posisi yang aman dan Reno sudah terlanjur terjebak dalam situasi sulit di Bali. Ia ingin Reno merasakan kepanikan dan ketidakberdayaan yang sama seperti yang ia rasakan saat mengetahui pengkhianatannya. Selain menguras habis tabungan,
Dina juga mempertimbangkan langkah lain untuk memberikan pelajaran kepada Reno. Ia memikirkan tentang kemungkinan membatalkan kartu kredit tambahan atas nama Reno, atau bahkan memberhentikan asuransi yang selama ini ia bayarkan untuk suaminya. Setiap ide yang muncul di benaknya ia pertimbangkan dengan dingin, menimbang dampak dan konsekuensinya. Namun, fokus utamanya tetap pada pengurasan tabungan. Uang, bagi Reno, adalah segalanya. Ia bekerja keras untuk mengumpulkannya, dan ia sangat bangga dengan jumlah tabungan yang mereka miliki. Dina yakin, kehilangan semua itu akan menjadi pukulan yang sangat telak bagi egonya dan akan membuatnya merasakan dampak nyata dari perbuatannya. Saat malam semakin larut, Dina merasa lebih tenang. Rencananya sudah tersusun dengan rapi. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, dan ia akan melakukannya dengan tekad yang bulat. Rasa sakit dan amarah masih ada, namun kini mereka ditemani oleh rasa keadilan yang dingin. Ia tidak lagi merasa menjadi korban yang lemah. Ia adalah seorang wanita yang terluka namun memiliki kekuatan untuk melawan. Reno telah menanam benih badai dalam pernikahannya, dan Dina akan memastikan badai itu akan menghantamnya dengan kekuatan penuh di Pulau Dewata yang indah namun kini akan terasa seperti neraka baginya. Ia menutup laptop, menarik napas dalam-dalam, dan bersiap untuk melaksanakan rencananya. Besok, babak baru dalam hidupnya akan dimulai. Babak pembalasan. Pagi itu, Dina bangun dengan perasaan yang bercampur aduk antara ketegangan dan tekad. Rencana yang telah ia susun matang kini harus dieksekusi. Ia tahu bahwa setiap langkahnya harus diperhitungkan dengan cermat, tanpa meninggalkan jejak kecurigaan yang bisa membuat Reno menyadari apa yang sedang terjadi sebelum rencananya selesai. Setelah menyelesaikan rutinitas paginya dengan tenang, seolah tidak ada badai yang bergejolak di dalam dirinya, Dina bersiap untuk pergi. Ia mengenakan pakaian kerjanya seperti biasa, menyapa satpam apartemen dengan senyum tipis, dan berangkat menuju bank. Ini adalah langkah pertama dan yang paling krusial dalam rencananya. Di dalam bank, Dina mengambil nomor antrean untuk layanan teller. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang dari biasanya. Namun ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan kegugupan. Ketika gilirannya tiba, ia menghampiri teller dengan senyum ramah. Ia meminta untuk melakukan penarikan tunai dalam jumlah yang cukup besar dari rekening tabungan bersama mereka. "Selamat pagi, Ibu," sapa teller dengan sopan. "Selamat pagi," jawab Dina dengan suara yang berusaha ia buat senormal mungkin. "Saya ingin menarik sejumlah dana dari rekening ini." Ia menyerahkan buku tabungan dan kartu identitasnya. Teller memeriksa dokumen-dokumen tersebut dengan teliti. Jumlah yang diminta Dina memang cukup signifikan untuk penarikan tunai langsung. "Bisa saya tahu keperluannya, Ibu?" tanya teller dengan nada sopan namun tetap mengikuti prosedur standar. Dina sudah menyiapkan jawaban untuk pertanyaan ini. "Ini untuk keperluan renovasi rumah yang mendesak," katanya dengan nada meyakinkan. "Kami mendapat penawaran yang bagus dan harus segera membayar uang mukanya." Teller mengangguk mengerti dan mulai memproses permintaannya. Sementara menunggu, Dina berusaha untuk tidak menunjukkan kegelisahannya. Ia memandang sekeliling, memperhatikan setiap detail di dalam bank, mencoba mengalihkan pikirannya dari apa yang sedang ia lakukan. Beberapa menit kemudian, teller menyerahkan sejumlah besar uang tunai kepadanya. Dina menghitungnya dengan cermat, memasukkannya ke dalam tas kerjanya, dan mengucapkan terima kasih sebelum meninggalkan bank. Langkah selanjutnya adalah memanfaatkan kartu kredit mereka. Dina tahu bahwa mereka memiliki 2 kartu kredit dengan limit yang cukup tinggi. Ia akan menggunakan kartu atas namanya untuk menarik uang tunai melalui ATM secara bertahap, sesuai dengan batas penarikan harian. Ia akan melakukannya di berbagai ATM yang berbeda untuk menghindari deteksi dini. Selama beberapa hari berikutnya, Dina menjalankan rencananya dengan sabar dan metodis. Setiap hari sepulang kerja atau di sela-sela kesibukannya, ia menyempatkan diri untuk menarik uang tunai dari berbagai ATM. Jumlahnya mungkin tidak sebesar penarikan tunai di bank, namun jika dilakukan secara terus-menerus, akan menghasilkan jumlah yang signifikan dalam beberapa hari. Dina juga mulai mencari cara untuk mencairkan sebagian investasi mereka. Ia menghubungi beberapa lembaga keuangan tempat mereka berinvestasi,
berpura-pura ingin mengetahui prosedur pencairan dana. Ia mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tanpa membuat permintaan pencairan secara langsung. Ia masih mempertimbangkan langkah ini, karena ia tahu bahwa pencairan investasi dalam jumlah besar bisa menimbulkan pertanyaan. Di tengah kesibukannya menjalankan rencana pembalasan, Dina tetap berusaha untuk menjalani kehidupannya seperti biasa di depan orang-orang di sekitarnya. Ia tetap pergi bekerja, bertemu dengan teman-temannya, dan melakukan aktivitas sehari-hari lainnya. Ia tidak ingin ada yang curiga bahwa ia sedang merencanakan sesuatu yang besar. Setiap kali ia berhasil menarik sejumlah uang, Dina merasakan sedikit kepuasan yang bercampur dengan rasa pahit. Uang ini adalah hasil kerja keras mereka berdua, hasil dari impian-impian yang kini terasa hancur. Namun, ia merasa bahwa Reno telah kehilangan haknya atas uang ini dengan pengkhianatannya. Uang ini akan menjadi alat untuk memberikan pelajaran yang setimpal kepadanya. Sementara Dina dengan tenang menguras tabungan mereka di Jakarta. Di Bali, Reno dan Bella masih menikmati liburan mereka tanpa menyadari badai finansial yang sedang mendekat. Mereka berjemur di pantai, menikmati hidangan mewah di restoran-restoran eksklusif, dan menghabiskan malam-malam romantis di bawah bintang-bintang Bali. Reno merasa seperti melupakan semua masalah dan tanggung jawabnya di Jakarta. Ia terlena dalam kebahagiaan semu yang ditawarkan oleh Bella dan indahnya Pulau Dewata. Sesekali, notifikasi transaksi di ponsel Reno muncul, memberitahukan adanya penarikan tunai atau transaksi kartu kredit dalam jumlah kecil. Awalnya, ia mengabaikannya, menganggapnya sebagai transaksi rutin atau mungkin tagihan otomatis. Namun, frekuensi notifikasi yang semakin sering mulai menimbulkan sedikit keraguan di benaknya. Ia mencoba membuka aplikasi bank di ponselnya, namun entah mengapa, ia tidak bisa masuk. Ia mengira ada masalah dengan jaringan atau aplikasi, dan memutuskan untuk memeriksanya nanti. Ketidakpedulian Reno ini memberikan Dina lebih banyak waktu untuk menjalankan rencananya. Setiap hari, jumlah uang di rekening mereka semakin menipis. Dina menyimpan semua uang tunai yang berhasil ia tarik di tempat yang aman. Ia juga mencatat setiap transaksi yang ia lakukan, memastikan ia memiliki catatan yang lengkap jika suatu saat Reno menanyakannya. Setelah beberapa hari, Dina merasa bahwa ia telah berhasil menarik sebagian besar tabungan mereka. Jumlah yang tersisa di rekening hanya cukup untuk pengeluaran rutin bulanan. Ia juga berhasil menarik sebagian besar limit dari kartu kredit atas namanya. Rencananya berjalan lebih lancar dari yang ia bayangkan. Kini, saatnya untuk menunggu. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, Reno akan menyadari apa yang telah terjadi. Dan ketika itu terjadi, ia berharap Reno sudah terlalu jauh dan terlalu nyaman dengan liburannya di Bali, sehingga ia tidak akan menyadari bahwa jaring telah dipasang untuknya. Eksekusi senyap Dina telah berhasil. Sekarang, ia hanya perlu menunggu reaksinya, dan bersiap untuk babak selanjutnya dari rencana pembalasannya. Rasa puas yang dingin mulai menjalari hatinya. Ia telah mengambil kembali kendali, dan Reno akan segera merasakan akibatnya. Di bawah langit Bali yang membentang biru tanpa celah, Reno dan Bella menikmati setiap detik liburan mereka seolah waktu berhenti berputar. Hari-hari mereka diisi dengan berjemur di pantai berpasir putih yang lembut, merasakan sentuhan air laut yang hangat, dan menikmati pijat relaksasi di spa mewah dengan pemandangan Samudra Hindia yang memukau. Malam-malam mereka diwarnai dengan santap malam romantis di restoran-restoran tepi pantai yang diterangi cahaya lilin, ditemani alunan musik akustik yang syahdu dan percakapan yang dipenuhi tawa dan bisikan-bisikan mesra. Reno merasa seperti terlahir kembali. Beban pekerjaan, rutinitas rumah tangga yang terasa menjemukan, dan segala tanggung jawab yang selama ini membebani pundaknya seolah menguap begitu saja di bawah sinar matahari Bali. Bersama Bella, ia merasa muda, bebas, dan diinginkan. Kekaguman Bella padanya terasa seperti oase di tengah padang pasir kehidupan pernikahannya yang terasa semakin kering. Ia memanjakan Bella dengan segala kemewahan yang bisa ia berikan, tanpa terlalu memikirkan konsekuensinya. Toh, ia pikir, ia berhak menikmati hasil kerja kerasnya. Bella sendiri tampak benar-benar menikmati liburan ini. Ia memamerkan kemesraannya dengan Reno di media sosial, meskipun dengan sedikit berhati-hati agar tidak terlalu mencolok. Foto-foto mereka berdua,
Meskipun seringkali hanya menampilkan siluet atau bagian tubuh, cukup untuk mengisyaratkan kebahagiaan yang mereka rasakan. Ia merasa bangga bisa menaklukkan pria seperti Reno, pria mapan dan sukses yang selama ini terikat dengan wanita lain. Namun, di tengah euforia liburan yang memabukkan ini, gangguan-gangguan kecil mulai muncul, seperti kerikil kecil di dalam sepatu yang awalnya tidak terasa namun lama-kelamaan semakin mengganggu. Ponsel Reno sesekali bergetar, menampilkan notifikasi transaksi bank. Awalnya, ia mengabaikannya begitu saja. Mungkin itu adalah pembayaran tagihan kartu kredit otomatis atau transaksi kecil lainnya. Ia terlalu asyik dengan Bella dan keindahan Bali untuk mempedulikannya. Namun, seiring berjalannya waktu, frekuensi notifikasi itu semakin meningkat. Hampir setiap hari, bahkan beberapa kali sehari, ponselnya bergetar, memberitahukan adanya penarikan tunai atau transaksi kartu kredit dalam jumlah yang tidak biasa. Angka-angka yang tertera dalam notifikasi itu tidak terlalu besar. Namun jumlahnya yang sering membuat Reno mulai merasa sedikit tidak nyaman. Ada apa, sayang? Kok kamu lihatin terus ponselmu? Tanya Bella suatu sore saat mereka sedang bersantai di tepi kolam renang villa. Reno tersentak. Ia berusaha menyembunyikan kegelisahannya di balik senyum santai. Ah, tidak apa-apa. Hanya notifikasi biasa dari aplikasi berita. Jawabnya mencoba meyakinkan. Namun, dalam hati kecilnya, keraguan mulai tumbuh. Ia mencoba membuka aplikasi bank di ponselnya untuk memeriksa transaksi yang terjadi. Namun entah mengapa, aplikasi itu terus gagal dibuka. Ia mengira ada masalah dengan koneksi internet di villa, atau mungkin aplikasi sedang dalam pemeliharaan. Ia memutuskan untuk memeriksanya nanti, ketika mereka kembali ke kamar dengan koneksi Wi-Fi yang lebih stabil. Keesokan harinya, gangguan itu berlanjut. Saat mereka sedang berbelanja oleh-oleh di sebuah pasar seni lokal, ponsel Reno kembali bergetar dengan notifikasi transaksi. Kali ini, jumlahnya sedikit lebih besar dari biasanya. Perasaan tidak nyaman Reno semakin menjadi-jadi. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, meskipun ia tidak bisa menjelaskan apa itu. "Sebentar ya, sayang," katanya kepada Bella, sedikit menjauh untuk mencoba memeriksa ponselnya lagi. Aplikasi bank tetap tidak bisa dibuka. Ia mencoba menghubungi layanan pelanggan bank, namun panggilannya terus dialihkan dan tidak tersambung. Frustrasi mulai melandanya. Bella tampak sedikit kesal karena Reno lebih memperhatikan ponselnya daripada dirinya. "Kamu kenapa sih? Dari kemarin lihatin terus ponsel. Ada masalah di kantor?" Tanyanya dengan nada sedikit merajuk. Reno menggeleng. "Tidak, sayang. Hanya saja ada notifikasi aneh dari bank. Aku ingin memeriksanya, tapi aplikasinya tidak bisa dibuka." "Sudahlah, jangan dipikirkan. Mungkin memang ada gangguan teknis. Yang penting kan kita sedang liburan," kata Bella, menarik lengan Reno untuk kembali berjalan bersamanya. Reno mencoba untuk mengabaikan perasaannya yang tidak enak dan kembali menikmati waktunya bersama Bella. Namun, bayangan notifikasi-notifikasi aneh itu terus menghantuinya. Ia merasa ada sesuatu yang sedang terjadi di belakangnya, sesuatu yang tidak ia ketahui. Malam harinya, setelah menikmati makan malam romantis di tepi pantai, Reno kembali mencoba membuka aplikasi bank di ponselnya dengan koneksi Wi-Fi villa yang lebih stabil. Namun, hasilnya tetap sama. Aplikasi itu terus gagal dibuka, menampilkan pesan kesalahan yang tidak jelas. Kecurigaan Reno semakin meningkat. Ia merasa ada yang sengaja menghalanginya untuk mengakses informasi keuangannya. Ia mencoba membuka situs web bank melalui peramban di ponselnya. Setelah beberapa kali mencoba, ia akhirnya berhasil masuk. Matanya langsung tertuju pada saldo rekening utamanya. Jantungnya mencelos. Angka yang tertera di layar sangat jauh dari jumlah yang seharusnya ia miliki. Ia memeriksa riwayat transaksi, dan matanya membelalak kaget. Di sana tertera serangkaian penarikan tunai dalam jumlah besar, dilakukan hampir setiap hari selama beberapa hari terakhir. Ada juga transaksi kartu kredit yang tidak ia kenali. Jumlah total uang yang hilang sangat fantastis. Hampir seluruh tabungan yang selama ini ia kumpulkan bersama Dina lenyap tak berbekas. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh Reno.
Ia merasa seperti disiram air es. Kepalanya terasa kosong, dan napasnya tercekat. Ia mencoba mencari penjelasan rasional. Mungkin ada kesalahan sistem? Mungkin rekeningnya diretas? Namun, instingnya mengatakan hal lain. Ia teringat pada notifikasi-notifikasi aneh yang terus muncul di ponselnya. Ia teringat pada ketidakmampuannya untuk mengakses aplikasi bank selama beberapa hari terakhir. Sebuah pikiran yang mengerikan tiba-tiba melintas di benaknya. Dina. Mungkinkah Dina yang melakukan semua ini? Namun, mengapa? Apakah ia tahu tentang liburannya di Bali bersama Bella? Bagaimana bisa? Ketakutan dan kebingungan mulai mencengkeram Reno. Kenikmatan liburannya seketika sirna, digantikan oleh kepanikan yang mencekam. Ia harus segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia harus menghubungi Dina. Namun, ia tidak tahu harus mengatakan apa. Kebohongannya selama ini telah menciptakan jurang yang dalam di antara mereka. Dan kini, jurang itu terasa semakin lebar dan menganga, siap menelannya bulat-bulat. Malam yang tadinya romantis kini berubah menjadi malam yang penuh ketidakpastian dan ketakutan. Aroma pengkhianatan yang selama ini ia sembunyikan kini berbalik menghantuinya dalam bentuk yang paling menakutkan. Kehilangan segalanya. Malam itu, tidur nyaris mustahil bagi Reno. Pikiran tentang tabungannya yang ludes dan kemungkinan keterlibatan Dina terus berputar-putar di benaknya seperti kaset rusak. Ia mencoba mencari penjelasan logis, menyangkal kemungkinan terburuk, namun hatinya dipenuhi firasat buruk yang semakin kuat. Di sampingnya, Bella tertidur pulas, tidak menyadari badai yang sedang berkecamuk dalam diri Reno. Keesokan paginya, suasana romantis yang selama ini mewarnai liburan mereka lenyap tak berbekas. Reno tampak murung dan gelisah. Bella, yang menyadari perubahan suasana hatinya, mencoba bertanya, namun Reno hanya menjawab dengan singkat dan mengelak. Ia merasa tidak mungkin menceritakan situasinya yang sebenarnya kepada Bella. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa kemungkinan besar istrinya sedang membalas dendam atas perselingkuhannya dengan menguras habis uang mereka? Setelah sarapan yang terasa hambar, Reno memutuskan untuk mencoba menarik sejumlah uang tunai dari ATM. Ia beralasan kepada Bella bahwa ia ingin membeli beberapa oleh-oleh tambahan di pasar lokal. Dengan perasaan was-was, ia memasukkan kartu debitnya ke mesin ATM dan mengetikkan jumlah yang ingin ditariknya. Layar mesin ATM berkedip beberapa saat, lalu menampilkan pesan yang membuatnya terkejut. Transaksi Anda tidak dapat diproses. Silakan hubungi bank Anda. Reno mencoba lagi, menurunkan jumlah penarikan, namun hasilnya tetap sama. Ia mencoba kartu debit yang lain, kartu kredit atas namanya, namun semua transaksinya ditolak. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Kepanikan yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Ini bukan lagi masalah teknis atau kesalahan sistem. Ini nyata. Uangnya benar-benar hilang. Dengan langkah gontai, Reno kembali ke villa. Wajahnya pucat dan tegang. Bella menatapnya dengan cemas. Ada apa, sayang? Kamu kelihatan pucat sekali. Tanyanya khawatir. Reno tidak bisa lagi menyembunyikan kepanikannya. Dengan suara bergetar, ia menceritakan apa yang terjadi di ATM. Kartuku ditolak. Bella, semua kartuku ditolak. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Bella tampak terkejut. Mungkin memang ada masalah dengan bankmu? Kita coba kartu kreditku saja kalau begitu. Namun, ketika mereka mencoba kartu kredit Bella untuk membayar tagihan sarapan di villa, hasilnya juga nihil. Kartu itu juga ditolak. Kini, kepanikan tidak hanya melanda Reno, tetapi juga mulai menjangkiti Bella. Mereka berdua segera menghubungi layanan pelanggan bank masing-masing. Setelah menunggu cukup lama, mereka akhirnya berhasil terhubung dengan petugas bank. Penjelasan yang mereka terima membuat mereka semakin terkejut dan ketakutan. Rekening Reno menunjukkan saldo yang nyaris kosong, dengan riwayat penarikan tunai dan transaksi dalam jumlah besar yang tidak ia lakukan. Kartu kredit Reno juga telah mencapai batas limitnya. Sementara itu, kartu kredit Bella juga menunjukkan aktivitas mencurigakan dan telah diblokir oleh pihak bank karena alasan keamanan. Ini tidak mungkin, gumam Reno dengan suara tercekat,
menatap layar ponselnya dengan tidak percaya. Semua uangku, kemana perginya? Pikiran Reno langsung tertuju pada Dina. Tidak mungkin ada orang lain yang bisa melakukan ini. Tapi mengapa? Mengapa ia melakukan ini padanya? Apakah ia tahu tentang Bella? Bagaimana bisa? Bella juga panik. Liburan mewah yang selama ini mereka nikmati kini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Tanpa uang, mereka tidak tahu bagaimana caranya membayar villa, makan, atau bahkan membeli tiket pesawat untuk kembali ke Jakarta. Kenyataan bahwa mereka terdampar di Pulau Dewata tanpa sepeser pun uang membuat mereka merasa putus asa. Pertengkaran pertama mereka pecah di kamar villa yang mewah namun kini terasa seperti penjara. Bella menyalahkan Reno karena tidak berhati-hati dengan keuangannya. Reno membela diri, mengatakan bahwa ia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Mereka berdua saling menuduh dan menyalahkan, sementara ketidakpastian tentang masa depan mereka semakin menghantui. Bagaimana ini, Reno? Kita tidak punya uang sepeser pun. Bagaimana kita bisa pulang? Tanya Bella dengan nada histeris. Air mata mulai membasahi pipinya. Reno sendiri merasa benar-benar terpukul. Ia tidak hanya kehilangan seluruh tabungannya, tetapi juga menghadapi kenyataan bahwa istrinya mungkin telah mengetahui perselingkuhannya dan membalas dendam dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Rasa malu dan penyesalan mulai menghantuinya. Ia telah menyia-nyiakan uang yang seharusnya ia gunakan untuk keluarganya demi kesenangan sesaat dengan wanita lain. Dan kini, ia harus membayar mahal atas kesalahannya. Mereka mencoba menghubungi teman-teman dan keluarga di Jakarta untuk meminta bantuan, namun tidak ada yang bisa memberikan pinjaman dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Mereka benar-benar terjebak. Kemewahan liburan mereka telah sirna, digantikan oleh ketakutan dan ketidakberdayaan. Pulau Bali yang tadinya terasa seperti surga kini terasa seperti neraka yang mengurung mereka. Malam itu, mereka tidur dengan perut keroncongan di villa yang seharusnya mereka tinggalkan keesokan harinya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka tidak tahu bagaimana caranya bertahan hidup tanpa uang di tempat yang asing bagi mereka. Kepanikan Reno semakin menjadi-jadi. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga mungkin telah kehilangan segalanya. Pernikahannya, reputasinya, dan masa depannya. Dan di tengah kegelapan malam Bali, hanya ada satu nama yang terngiang-ngiang di benaknya, Dina. Ia yakin, inilah balasan dari istrinya yang terluka. Balasan yang dingin, terencana, dan sangat efektif. Ia telah meremehkan Dina, dan kini ia harus menghadapi konsekuensinya yang mengerikan. Keesokan harinya, kenyataan pahit menghantam Reno dan Bella dengan lebih keras. Pihak villa menagih pembayaran yang tertunggak, dan karena kartu mereka tidak berfungsi serta tidak ada transfer dana dari Jakarta, mereka terpaksa meninggalkan kemewahan yang sempat mereka nikmati. Dengan koper-koper berisi pakaian mahal yang kini terasa ironis, mereka berdiri di luar gerbang villa, bingung dan tanpa tujuan yang jelas. Kita mau kemana sekarang, Reno? Tanya Bella dengan nada putus asa. Air mata kembali menggenangi matanya. Riasan wajahnya yang sempurna beberapa hari lalu kini luntur, mencerminkan kepanikan dan kelelahan yang mereka rasakan. Reno menggeleng lemah. Ia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Harga dirinya sebagai pria mapan dan sukses terasa hancur berkeping-keping. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan berada dalam situasi serendah ini, terlunta-lunta di pulau wisata tanpa uang sepeser pun. Mereka mencoba mencari penginapan yang lebih murah, namun bahkan losmen sederhana pun terasa mahal bagi kantong mereka yang benar-benar kosong. Mereka berjalan kaki di bawah terik matahari Bali, menarik koper-koper mereka dengan lelah. Rasa lapar mulai menyerang perut mereka, menambah penderitaan fisik dan mental yang sudah mereka alami. Pertengkaran di antara Reno dan Bella semakin sering dan sengit. Bella terus menyalahkan Reno atas situasi ini, menyesali keputusannya untuk ikut bersamanya ke Bali. Ia merasa masa depannya terancam karena skandal perselingkuhan ini dan kini ditambah dengan masalah keuangan yang serius. Lihatlah dirimu, Reno. Dulu kau membanggakan kemewahanmu, sekarang kita seperti gelandangan. Hardik Bella di tengah jalan yang ramai. Orang-orang yang lalu lalang menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Reno tidak membalas.
Ia tahu Bella marah dan frustrasi, dan sebagian dari amarah itu memang pantas ia terima. Ia merasa malu dan bersalah. Ia telah membawa Bella ke dalam situasi yang mengerikan ini. Mereka akhirnya menemukan sebuah warung makan kecil yang memperbolehkan mereka berhutang untuk sebungkus nasi. Rasa lapar yang terpuaskan sejenak memberikan mereka sedikit kekuatan untuk berpikir jernih. Mereka mencoba menghubungi kenalan-kenalan mereka di Bali, berharap ada yang bisa memberikan bantuan sementara, namun sebagian besar hanya memberikan janji-janji kosong atau bahkan tidak menjawab panggilan mereka. Hari-hari berikutnya di Bali terasa seperti siksaan yang tak berujung. Mereka tidur di emperan toko atau di sudut-sudut jalan yang sepi, menghindari tatapan jijik atau curiga dari orang-orang. Mereka makan seadanya dari sisa-sisa makanan yang mereka temukan atau dari belas kasihan orang lain. Kehidupan mewah yang mereka nikmati beberapa hari lalu terasa seperti mimpi yang sangat jauh. Reno mencoba menghubungi Dina lagi, berkali-kali. Ia mengirimkan pesan singkat berisi permohonan maaf dan permintaan bantuan, namun tidak ada satupun yang dibalas. Ia bahkan mencoba menelepon kantor Dina, berharap bisa berbicara dengannya, namun ia hanya mendapatkan jawaban dingin dari resepsionis bahwa Dina tidak ingin menerima telepon darinya. Penolakan dari Dina terasa seperti pukulan yang lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Ia menyadari betapa besar ia telah menyakiti istrinya. Keegoisannya telah menghancurkan pernikahan mereka, dan kini ia harus menghadapi konsekuensinya seorang diri. Sementara itu, Bella semakin putus asa. Ia mulai menyalahkan Reno atas semua yang telah terjadi. Ia merasa Reno tidak bertanggung jawab dan tidak bisa diandalkan. Hubungan mereka yang awalnya didasari oleh gairah dan kemewahan kini mulai retak di bawah tekanan kesulitan hidup. Pertengkaran mereka semakin sering dan kasar. Kata-kata menyakitkan terlontar tanpa terkendali. Aku menyesal telah ikut denganmu. Reno, kau hanya membawaku ke dalam masalah. Teriak Bella suatu malam saat mereka berteduh dari hujan di bawah atap sebuah bangunan kosong. Reno hanya bisa terdiam. Ia tahu Bella benar. Ia telah membuat keputusan yang salah, dan kini semua orang di sekitarnya ikut menderita akibatnya. Hari demi hari berlalu tanpa ada perubahan yang signifikan. Mereka semakin terpuruk dalam kemiskinan dan keputusasaan. Mereka kehilangan harapan untuk bisa kembali ke Jakarta dengan cepat. Mereka merasa terjebak di Pulau Dewata yang indah namun kini terasa seperti penjara tanpa tembok. Suatu malam, di tengah rasa lapar yang menyiksa dan dinginnya angin malam, Reno merenungkan semua yang telah terjadi. Ia menyadari betapa bodoh dan egoisnya ia selama ini. Ia telah menyia-nyiakan cinta dan kesetiaan Dina demi kesenangan sesaat. Ia telah menghancurkan kehidupannya sendiri dan menyeret orang lain bersamanya. Penyesalan yang mendalam mulai menggerogoti hatinya. Namun, ia tahu bahwa penyesalan itu sia-sia. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan segalanya. Dan di tengah kegelapan malam Bali, ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, ia akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahannya, meskipun ia tahu bahwa kemungkinan itu sangat kecil. Mereka benar-benar gelandangan, kehabisan uang, dan tidak tahu kapan bisa pulang. Masa depan mereka tampak suram dan tidak pasti. Hari-hari berikutnya bagi Reno dan Bella di Bali benar-benar merupakan ujian terberat dalam hidup mereka. Kemewahan dan kenyamanan yang sempat mereka nikmati kini hanya menjadi kenangan pahit yang kontras dengan realitas kehidupan jalanan yang keras dan merendahkan. Mereka benar-benar menjadi gelandangan, bergantung pada belas kasihan orang lain untuk bertahan hidup. Rasa lapar menjadi teman setia mereka. Mereka harus mencari sisa-sisa makanan di tempat sampah atau menunggu uluran tangan dari para wisatawan atau penduduk lokal yang berbelas kasihan. Harga diri mereka terkikis setiap kali harus mengemis atau menerima makanan bekas. Reno, yang dulunya selalu tampil rapi dan menjaga penampilannya, kini terlihat lusuh dengan pakaian kusut dan wajah kuyu. Bella, yang selalu menjaga kecantikannya dengan perawatan mahal, kini terlihat pucat dan tanpa gairah. Tempat tidur mereka berpindah-pindah dari emperan toko satu ke emperan toko lainnya, dari bawah jembatan penyeberangan ke sudut-sudut bangunan kosong. Mereka harus waspada terhadap cuaca buruk, gigitan nyamuk, dan potensi bahaya lainnya yang mengintai di jalanan. Tidur mereka tidak pernah nyenyak, selalu terganggu oleh suara bising kota atau rasa tidak aman.
Hubungan antara Reno dan Bella semakin memburuk. Tekanan hidup yang berat membuat mereka semakin mudah tersulut emosi. Pertengkaran kecil seringkali berujung pada perdebatan sengit yang meluapkan semua frustrasi dan keputusasaan yang mereka rasakan. Bella semakin sering menyalahkan Reno, menyesali keputusannya untuk terlibat dengannya. Ia merasa masa depannya hancur karena skandal ini dan kini ditambah dengan kemiskinan yang tak terduga. Kau lihatlah kita sekarang, Reno, seperti sampah masyarakat. Semua ini gara-gara kau. Hardik Bella dengan air mata berlinang suatu malam saat mereka berbagi sebungkus nasi bungkus murah yang mereka dapatkan dari seorang pedagang kaki lima yang iba. Reno hanya bisa menundukkan kepala. Ia tahu Bella benar. Ia telah membuat kesalahan besar yang tidak hanya menghancurkan hidupnya sendiri tetapi juga menyeret Bella ke dalam jurang yang sama. Rasa bersalah dan penyesalan semakin menghantuinya. Mereka mencoba mencari pekerjaan serabutan untuk mendapatkan sedikit uang, namun tanpa koneksi dan penampilan yang meyakinkan, sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka ditolak berkali-kali, semakin menambah rasa putus asa mereka. Suatu hari, Reno melihat seorang turis menjatuhkan dompetnya tanpa menyadarinya. Insting pertamanya adalah mengambil dompet itu dan mengembalikannya, namun kemudian pikiran jahat melintas di benaknya. Uang di dompet itu bisa menjadi penyelamat sementara bagi mereka. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Ia tidak ingin menjadi lebih rendah dari apa adanya sekarang. Ia tidak ingin menambah dosa dan memperburuk situasinya. Dengan berat hati, ia memanggil turis itu dan mengembalikan dompetnya. Turis itu sangat berterima kasih dan memberikan Reno sedikit uang sebagai imbalan. Uang itu mereka gunakan untuk membeli makanan sederhana. Pengalaman itu membuat Reno sedikit tersadar. Meskipun ia telah jatuh begitu dalam, ia tidak boleh kehilangan kemanusiaannya. Ia harus tetap berusaha untuk mempertahankan sedikit martabat yang tersisa. Sementara itu, Bella tampaknya semakin kehilangan harapan. Ia sering melamun dan terlihat sangat sedih. Ia merindukan kehidupannya yang dulu, kemewahan, dan perhatian yang selalu ia dapatkan. Kehidupan jalanan ini terlalu berat baginya. Suatu malam, Bella menghilang. Reno panik mencarinya ke seluruh penjuru jalanan tempat mereka biasa beristirahat. Namun ia tidak menemukannya. Ia bertanya kepada beberapa gelandangan lain, namun tidak ada yang melihatnya. Reno merasa sangat bersalah. Ia merasa telah gagal melindungi Bella, wanita yang telah bersamanya dalam petualangan terlarang ini. Setelah mencari semalaman tanpa hasil, Reno akhirnya menemukan Bella di pagi hari di sebuah terminal bus. Ia sedang duduk termenung di bangku tunggu, tatapannya kosong. "Kau kemana saja, Bella? Aku mencarimu semalaman," tanya Reno cemas. Bella menatapnya tanpa ekspresi. "Aku ingin pulang, Reno. Aku tidak tahan lagi dengan semua ini. Aku ingin kembali ke kehidupanku." Reno mengerti. Ia tidak bisa menyalahkan Bella. Ia telah membawanya ke dalam situasi yang tidak seharusnya ia alami. Namun, ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya pulang. Ia tidak punya uang sepeser pun. "Aku juga ingin pulang, Bella. Tapi kita tidak punya uang," jawab Reno dengan nada sedih. Bella terdiam sejenak, lalu menatap Reno dengan tatapan dingin. "Kau yang menyebabkan semua ini, Reno. Kau harus bertanggung jawab. Kau harus mencari cara untuk membawa kita pulang." Kata-kata Bella menghantam Reno seperti pukulan. Ia tahu Bella benar. Ia bertanggung jawab atas semua ini. Namun, ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia sudah mencoba menghubungi semua orang yang ia kenal, namun tidak ada yang bisa membantunya. Kehidupan jalanan di Bali terus berlanjut bagi Reno. Kini dengan beban tambahan rasa bersalah dan kehilangan Bella yang semakin menjauh darinya. Mereka berdua terdampar di Pulau Dewata, bukan lagi sebagai wisatawan yang menikmati kemewahan, tetapi sebagai gelandangan yang berjuang untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Mereka telah kehilangan segalanya. Uang, kenyamanan, harga diri, dan bahkan mungkin satu sama lain. Balasan Dina terasa begitu telak dan efektif, membuat Reno merasakan kehancuran yang lebih dalam dari sekadar kehilangan materi. Ia telah kehilangan kehidupannya. Dalam keputusasaan yang semakin mendalam,
Reno akhirnya menyadari bahwa satu-satunya harapan yang tersisa adalah menghubungi Dina sekali lagi. Meskipun penolakan demi penolakan telah ia terima, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mencoba memohon ampun dan meminta bantuan, meskipun ia tahu betapa kecil kemungkinannya Dina akan mengulurkan tangan. Dengan sisa-sisa baterai di ponselnya yang mulai usang, Reno mencari nomor Dina. Jari-jarinya gemetar saat mengetikkan nomor yang dulu terasa begitu familiar namun kini terasa asing karena jarak dan pengkhianatan yang memisahkannya dari istrinya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya terdengar suara dingin Dina di ujung telepon. "Halo?" Sapanya singkat, tanpa nada emosi sedikit pun. Jantung Reno berdebar kencang. Ia merasa gugup seperti seorang anak kecil yang ketahuan berbuat salah. "Dina, ini aku, Reno," ucapnya dengan suara serak. Hening sejenak di seberang sana. Lalu, suara Dina terdengar lagi, tetap dingin dan tanpa ekspresi. "Ada apa, Reno?" Reno menelan ludah. Ia harus merendahkan dirinya, mengakui kesalahannya, dan memohon ampun. "Dina, aku minta maaf. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar. Aku sangat menyesal telah menyakitimu, telah mengkhianati kepercayaanmu." Suaranya bergetar menahan tangis. Tidak ada jawaban dari Dina. Hening yang mencekam di ujung telepon terasa seperti hukuman yang berat. Reno melanjutkan dengan nada putus asa. "Dina, aku sedang dalam kesulitan besar. Aku dan Bella, kami kehabisan uang di Bali. Kami tidak punya apa-apa. Tidak tahu bagaimana caranya pulang. Aku mohon, Dina, bisakah kau membantuku? Aku tahu aku tidak pantas. Tapi..." Ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Rasa malu dan penyesalan begitu menyesakkan dadanya. Suara Dina akhirnya terdengar lagi, dingin dan tajam seperti pisau. "Jadi, sekarang kau menghubungiku saat kau dalam kesulitan? Dulu, saat kau bersenang-senang dengan wanita lain di sini, kau tidak ingat aku di rumah mencemaskanmu." Kata-kata Dina menghantam Reno seperti tamparan keras. Ia tidak bisa menyangkalnya. Ia pantas mendapatkan semua ini. "Aku tahu, Dina. Aku tahu aku salah. Aku tidak punya alasan untuk membenarkan perbuatanku. Tapi aku mohon, Dina, kasihanilah aku. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kami seperti gelandangan di sini." Hening kembali menyelimuti percakapan. Reno menunggu dengan jantung berdebar-debar, berharap ada setitik belas kasihan di hati Dina. Namun, jawaban Dina selanjutnya menghancurkan semua harapan yang tersisa. "Kenapa aku harus mengasihanimu, Reno? Kau tidak mengasihani perasaanku saat kau berselingkuh di belakangku. Kau tidak mengasihani pernikahan kita. Sekarang, kau harus menanggung akibat dari perbuatanmu sendiri." "Tapi, Dina..." Reno mencoba memohon lagi, namun Dina memotong perkataannya. "Jangan menghubungiku lagi, Reno. Pernikahan kita sudah berakhir. Uruslah masalahmu sendiri dengan wanita pilihanmu itu." Klik. Sambungan telepon terputus. Reno menatap ponselnya dengan kosong. Air mata akhirnya tumpah membasahi pipinya. Ia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya uang dan kenyamanan, tetapi juga wanita yang pernah mencintainya dengan tulus. Penyesalannya terasa begitu pahit dan sia-sia. Ia telah menyadari kesalahannya, namun terlambat. Pintu maaf dari Dina telah tertutup rapat untuknya. Bella, yang sedari tadi memperhatikan Reno dari kejauhan, menghampirinya dengan tatapan kosong. Ia mendengar sebagian percakapan Reno dan bisa menebak sisanya. "Bagaimana?" tanya Bella lirih. Reno menggeleng lemah. Air mata masih mengalir di pipinya. Dia tidak mau membantu. Dia tidak mau lagi bicara denganku. Bella menghela napas panjang. Keputusasaan terpancar jelas di wajahnya. "Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Reno tidak menjawab. Ia sendiri tidak tahu. Mereka benar-benar terdampar, tanpa uang, tanpa harapan, dan tanpa ada seorang pun yang bersedia membantu mereka. Penyesalan Reno atas perbuatannya kini terasa begitu menyesakan,
Namun sayangnya, penyesalan itu tidak bisa mengubah kenyataan pahit yang sedang mereka hadapi. Ia telah membuat pilihan, dan kini ia harus hidup dengan konsekuensinya. Di tengah keramaian Bali yang kontras dengan kehancuran hidupnya, Reno hanya bisa meratapi kebodohannya dan merindukan Dina, wanita yang telah ia sia-siakan. Panggilan putus asa itu tidak berbalas, dan harapan untuk kembali ke kehidupan normal terasa semakin jauh dan mustahil. Setelah panggilan telepon yang menghancurkan itu, Reno merasa seperti kehilangan semua sisa harapan yang dimilikinya. Ia dan Bella benar-benar terpuruk dalam situasi yang nyaris mustahil untuk diatasi. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang menyedihkan. Bangun di peran toko, mencari sisa makanan untuk mengganjal perut, dan mencoba menghindari tatapan jijik atau acuh tak acuh dari orang-orang yang lalu lalang. Bella semakin menarik diri. Ia lebih banyak diam, tatapannya kosong, dan seringkali melamun. Ia tampak menyesali setiap detik keputusannya untuk terlibat dengan Reno. Kehidupan jalanan yang keras dan tanpa kepastian telah merenggut semua keceriaan dan kemanjaan dari dirinya. Hubungan mereka yang rapuh kini benar-benar diambang kehancuran. Mereka jarang berbicara, dan jika berbicara pun, hanya diisi dengan keluhan dan saling menyalahkan. Suatu sore, saat mereka sedang berteduh dari hujan di bawah atap sebuah bangunan terbengkalai, seorang pria parubaya dengan pakaian lusuh menghampiri mereka. Ia adalah seorang musafir yang juga kehilangan arah dan tujuan. Setelah mendengar cerita singkat Reno, pria itu menawarkan bantuan kecil. Ia memiliki sedikit uang hasil mengamen dan bersedia membaginya dengan mereka untuk membeli tiket bus menuju pelabuhan terdekat. Dari sana, mungkin mereka bisa mencari pekerjaan serabutan di kapal atau mencari cara lain untuk kembali ke Jawa. Dengan sedikit harapan yang kembali menyala, Reno dan Bella menerima tawaran itu. Perjalanan menuju pelabuhan terasa panjang dan melelahkan. Di dalam bus yang penuh sesak, mereka duduk terpisah, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Tidak ada lagi percakapan mesra atau sentuhan lembut di antara mereka. Yang tersisa hanyalah kelelahan fisik dan kehampaan emosi. Setibanya di pelabuhan, mereka mencoba mencari pekerjaan, namun tanpa keahlian khusus dan penampilan yang memprihatinkan, tidak ada yang bersedia mempekerjakan mereka. Mereka kembali harus tidur di tempat terbuka, berharap ada keajaiban yang datang. Setelah beberapa hari yang penuh perjuangan, Reno akhirnya bertemu dengan seorang nahkoda kapal kecil yang iba melihat kondisinya. Nahkoda itu menawarkan Reno pekerjaan sebagai buruh kasar di kapalnya dengan upah yang sangat kecil, cukup untuk makan dan sedikit tabungan untuk ongkos kembali ke Jawa. Reno menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang. Ini adalah satu-satunya jalan keluar yang ia lihat. Bella menolak ikut. Ia merasa terlalu lelah dan putus asa untuk bekerja di kapal. Ia memutuskan untuk tetap tinggal di sekitar pelabuhan, berharap ada kebaikan hati orang lain yang bisa membantunya kembali ke Jakarta dengan cara yang lebih cepat. Perpisahan mereka terjadi tanpa banyak kata, hanya tatapan kosong dan helaan napas panjang. Hubungan yang dimulai dengan gairah dan kemewahan berakhir dengan perpisahan di pelabuhan yang kumuh, di tengah ketidakpastian masa depan masing-masing. Perjalanan Reno kembali ke Jakarta terasa seperti hukuman yang tak berujung. Ia bekerja keras di kapal, merasakan panasnya matahari dan kerasnya ombak. Setiap tetes keringatnya adalah pengingat akan kebodohan dan keegoisannya. Ia merindukan Dina, merindukan rumahnya, merindukan kehidupannya yang dulu. Namun, ia tahu bahwa semua itu mungkin telah hilang selamanya. Akhirnya, setelah berminggu-minggu bekerja keras, Reno tiba di Jakarta dengan